slide ya. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semua sehat ya teman-teman? Ya. Oke, perkenalkan teman-teman semua, saya Gradi Nagara, teman-teman bisa memanggil saya Gradi atau Grady, tapi jangan greedy karena artinya agak-agak tidak menyenangkan di telinga saya gitu ya. Jadi teman-teman semua, kami dari Next Policy diminta untuk menyusun sebetulnya sebuah policy brief yang sebetulnya gagasan dari policy brief ini juga bukan datang dari kami gitu ya, tapi justru ini hasil kolaborasi. Jadi sebelum ini ada semacam focus group discussion FGD yang itu mengumpulkan aspirasi para ASN muda terutama gitu ya, tapi dalam focus group discussion itu justru itu adalah ruang di mana antara pemerintah dengan non pemerintah itu bisa saling berdialog tanpa ada rasa tekanan gitu ya, artinya dialog dalam ruang setara. Jadi ini tidak hanya Next Policy tapi ada Think Policy juga ada teman-teman abdi muda yang menjadi host dalam kegiatan ini. Jadi saya ingin menyampaikan judulnya itu adalah kesiapan IKN dalam rangka perpindahan ASN, walaupun sebenarnya judulnya bukan spesifik how to ASN pindah ke IKN, tapi secara umum policy brief ini akan bicara lebih luas tentang IKN ke depan. Boleh di next. Oke, saya memulai teman-teman semua dari pembukaan konstitusi kita. Saya yakin teman-teman, Bapak Ibu semua sudah hafal pembukaan sejak kita sekolah. Jadi ada satu frasa, ada satu kalimat dalam konstitusi kita itu yang sebetulnya itu mencerminkan visi negara Indonesia. Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi teman-teman semua, ini bukan hanya visi di atas kertas gitu ya. Ini bukan hanya visi yang hanya di abstraksinya saja, tapi visi ini harus dioperasionalisasikan. Kalau dalam bahasa kebijakan publik itu diadministrasikan di dalam bentuk public policy, dalam bentuk kebijakan. Kalau dalam berbagai ranah kehidupan, apa ya kira-kira kebijakan yang bisa mengantarkan kita kepada visi negara kita ini. Nah, salah satunya adalah saya ingin menjadi pengingat buat kita semua bahwa visi ini juga harus tercermin di dalam pembangunan IKN. Apakah IKN kemudian yang kemudian ini sudah berjalan, kedepannya kita harus pastikan bahwa IKN ini memastikan adanya visi ini bisa tercapai. Jadi ini pengingat buat kita bersama teman-teman semua. Boleh dilanjut? Ya, ini tadi pengantar yang saya katakan. Jadi FGD ini dilaksanakan pada tanggal 23 Juli. Tajuknya itu adalah ASN Muda di Ibu Kota Negara. Yang ini sebetulnya dilaksanakan oleh abdi muda, termasuk host dari FGD ini adalah teman-teman dari Think Policy. Yang kemudian dari hasil FGD tersebut kami Next Policy mensintesiskan lah menjadi sebuah dokumen policy brief yang intinya itu adalah rekomendasi untuk IKN ke depan. Boleh di next. Policy brief ini punya 4 fokus teman-teman semua. Yang pertama itu adalah kesiapan fisik dan infrastruktur. Yang kedua itu adalah kesiapan profesional dan karir ASN. Yang ketiga itu adalah kesiapan kesehatan masyarakat, psikologi, sosial, dan ekologi. Dan keempat ini kesiapan teknologi dan digitalisasi. Next aja karena waktunya singkat. Oke, saya akan mulai dari kesiapan infrastruktur dan fisik teman-teman. Boleh di next. Jadi kalau kita cek memang pembangunan IKN ini sebetulnya memang sudah ada infrastruktur yang dibangun ya, misalnya udah ada unit hunian yang memang itu diperuntukkan secara khusus sebetulnya lebih banyak untuk para pekerja konstruksi yang ada di sana dan itu jumlahnya mencapai 10-an ribu. Juga ada sudah dibangun sekitar 36 unit rumah tapak dan harapannya nanti tower-tower hunian ini akan dibangun untuk terutama untuk para ASN yang akan pindah ke sana. Kedua adalah terkait dengan ketersediaan air, ini juga sudah dibangun, ada bendungan dengan kapasitas 2000 liter per detik, kemudian ada untuk pengendalian banjir dan penyediaan infrastruktur air baku.
Kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan jalan jembatan. Ya, ini sudah mencapai 47 proyek yang berjalan. Ini sejak 2020 sampai 2024 yang kita pahami bahwa tentu IKN ada kota-kota, ada wilayah di sekitarnya yang memang itu sudah proses dibangun. Itu sudah mencakup jalan, jembatan, termasuk ada 16 paket gitu yang telah mencapai penetapan hasil. Dan yang terakhir adalah transportasi laut yang rencananya itu akan dimanfaatkan dengan mengoptimalisasi pelabuhan-pelabuhan yang memang sudah existing. Seperti misalnya di Balikpapan gitu ya. Lanjut. Tapi teman-teman semua berdasarkan hasil dari diskusi kelompok tersebut setidaknya ada 4 isu utama teman-teman terkait dengan infrastruktur ini. Yang pertama adalah soal pembiayaan. Kita semua tahu bahwa target dari pembiayaan IKN itu semestinya 80% itu dari non APBN. Maka yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana sebenarnya strategi, bagaimana cara untuk bisa menarik investasi dari luar. Itu yang menjadi PR besar yang saya kira pemerintah udah seringkali mengucapkan hal ini. Tapi tentu ini bukan pekerjaan mudah karena dengan target lebih dari 50% adalah pembiayaan dari non APBN karena kita tahu total daripada pembangunan ini sekitar 500-an triliun rupiah dan saya kira ini menjadi satu pekerjaan yang sangat besar. Kedua, perumahan tentu walaupun memang sudah berjalan tapi sejauh ini diproyeksikan dibutuhkan ada 16.000 unit hunian yang tentunya itu diperlukan pembiayaan, ya, insentif, dan tentunya diperlukan adanya informasi dan kepastian fasilitas publik. Saya yakin mungkin teman-teman ASN, walaupun mungkin tidak semua, ada beberapa yang mungkin khawatir tentang ketika pindah ke IKN itu kira-kira kalau saya pindah ke sana, keluarga saya bagaimana ya? Saya punya anak, ketika saya ke IKN, anak saya nanti mau sekolah di mana ya? Rumah sakit di sana kesehatannya memadai tidak ya? Itu pertanyaan-pertanyaan penting yang akan meliputi tentu saja ketika terutama untuk ASN yang akan pindah ke sana. Yang ketiga isu utamanya ada terkait dengan pembangunan core yang sifatnya core gitu ya, mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan dan tentu saja di sini tantangannya ternyata masih ada pembebasan lahan yang belum tuntas. Ya, beberapa lokasi juga masih belum optimal serta tentu karena ini melibatkan pemerintah daerah di sekitarnya ini tentu menjadi tantangan koordinasi antara terutama pusat dengan daerah yang ada di sekitar IKN. Yang terakhir itu adalah air ya. Walaupun berprogres signifikan sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ternyata isu dari air itu adalah keberlanjutannya. Mulai dari pemeliharaannya, integrasinya, manajemennya, hingga persoalan-persoalan yang ternyata mengemuka yang kami dapatkan dari FGD itu adalah masalah sampah. Next, apa rekomendasi kami terkait dengan hal ini? Ya, ini rekomendasinya teman-teman semua. Jadi tentu dari 4 isu tadi, yang pertama mungkin saya singkat saja. Yang pertama tentu butuh ada skema kerjasama ya, KPBU atau mungkin istilah lainnya adalah Public Private Partnership yang tentu saja perlu disesuaikan. Misalnya mulai dari fleksibilitas sampai dengan pembagian risiko dan keuntungan. Tentu transparansi dalam kontrak dan yang penting adalah tentu saja perlu adanya studi kelayakan yang itu transparan, terbuka dan itu bisa dilihat karena studi kelayakan ini penting untuk menarik investasi. Kedua, terkait dengan perumahan, tentu saja perlu ada skema alternatif pembiayaan tempat tinggal dan tentu saja perlu ada insentif pemerintah terkait dengan pembiayaan ini. Dan yang pasti tadi untuk mencegah, untuk mengantisipasi gitu ya kekhawatiran para ASN yang akan pindah, perlu untuk ada transparansi informasi terkait dengan pembangunan hunian ini kira-kira progresnya sampai mana? Apakah fasilitasnya ini akan memadai atau tidak? Apa antisipasinya? Itu kira-kira seperti itu. Yang ketiga itu adalah infrastruktur sumber air, ya mulai dari pemeliharaannya tadi, pengembangan sistem pengelolaan air, hingga pengembangan sistem air irigasi yang efektif. Sampai yang terakhir itu adalah jalan, jembatan, pelabuhan. Yang terpenting itu adalah bagaimana mempercepat proses pembebasan lahan, dan kemudian optimalisasi infrastruktur pelabuhan existing. Boleh lanjut? Nah, yang kedua ini adalah terkait dengan kesiapan profesional dan karir ASN. Ada 3 isu utama teman-teman semua yang kami dapatkan. Yang pertama itu adalah terkait dengan kompetensi. Jadi ini ada satu urgensi teman-teman semua ketika ASN itu dipindah ke IKN.
apa bentuk kompetensi yang akan ditingkatkan, bagaimana caranya. Karena memang ternyata informasi yang kami dapatkan dari otorita IKN sendiri juga belum ada strategi spesifik untuk meningkatkan kompetensi ASN. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal fleksibilitas kerja. Saya kira ini jadi isu tenaga kerja hari ini teman-teman semua, karena isu bekerja di kantor itu sekarang menjadi semakin tidak relevan gitu ya, karena isunya itu adalah sekarang justru terkait dengan fleksibilitas tenaga kerja, dan sekarang bagaimana kemudian fleksibilitas ini juga bisa diterapkan dalam konteks ASN. Yang ketiga itu adalah proses bisnisnya justru. Gimana cara mengevaluasinya? Bagaimana selama ini kerangka kerja ASN itu apakah memang sudah efektif, sudah efisien, sudah memenuhi target. Lanjut. Nah, ini beberapa teman-teman semua, jadi intinya adalah birokrasi itu harusnya mission oriented. Birokrasi itu harusnya punya clear mission and clear vision. Dia harus punya inisiatif dan goal orientation. Nah, oleh karena itu ketika output based, maka pertanyaannya adalah harusnya cara kerja itu mengikuti output. Bukan output mengikuti cara kerja. Nah, ini juga jadi satu tantangan teman-teman semua. Boleh dilanjut? Nah, ini rekomendasinya teman-teman semua. Jadi dari 3 hal itu, yang pertama dari FGD tersebut kami merekomendasikan agar ASN ini diperlukan sebuah unit khusus gitu ya, yang kemudian ini memastikan bahwa proses pelatihan, learning system itu dikoordinasikan secara terpusat gitu ya, mulai dari e-learningnya, menyusun kebijakan pelatihan yang sifatnya fleksibel gitu ya, sampai mungkin salah satu yang cukup krusial itu adalah pembentukan semacam sistem mentorship gitu ya untuk para ASN, terutama mungkin ASN muda. Yang kedua adalah pengaturan jam kerja ideal. Sebetulnya isunya itu bukan di jam kerjanya, tapi isunya adalah outputnya. Jadi sepanjang output itu bisa tercapai, jam kerja itu tidak menjadi isu sebetulnya. Nah, ini juga penting, kenapa? Karena ketika jam kerja ini menjadi kaku, ini juga akan ada kesulitan dari para ASN ini untuk menyeimbangkan antara peningkatan kompetensi diri dengan kewajiban dia bekerja di kantor. Nah, ini jadi salah satu isu, oleh karena itu sebenarnya ini perlu ada pengaturan jam kerja yang lebih fleksibel dan orientasinya hasil. Yang ketiga adalah instrumen penilaian kinerja 360 derajat. 360 derajat itu artinya dalam satu ekosistem itu, mulai dari atas sampai bawah itu mereka saling menilai secara anonim. Sehingga apa? Sehingga dari masing-masing itu bisa mendapatkan feedback. Dia bisa tahu, oh ternyata saya dievaluasi seperti ini dan saya bisa mengevaluasi sistem, sehingga kita bisa melihat itu secara holistik apa yang terjadi di dalamnya. Nah, ini adalah ini rekomendasinya. Kemudian selanjutnya, ini terkait dengan kesiapan kesehatan masyarakat. Lanjut. Ada isu utama teman-teman semua, tentu saja ketika ada penduduk datang ke IKN, isunya itu adalah penyakit menular tentu saja. Karena apa? Karena ketika lahan dibuka, itu artinya ada potensi untuk penyakit itu tumbuh di situ. Apalagi dengan adanya penduduk baru, risiko peningkatan penyakit-penyakit terutama malaria atau DBD gitu ya, ada habitat vektor nyamuk itu yang terganggu. Yang kedua adalah terkait dengan penyakit tidak menular. Ini juga penting karena gaya hidup bisa jadi, gaya hidup perkotaan itu bisa datang ke sana. Yang kita tahu bahwa sekarang ada beberapa penyakit yang sangat menjadi concern-nya itu adalah masalah diabetes, gula, akibat gula. Yang ketiga itu adalah masalah kesehatan mental. Karena apa? Karena orang berpindah itu bukan cuma memindahkan orang dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Tapi ada proses adaptasi yang tentu saja ini akan sangat berpengaruh pada kesehatan mental para pekerjanya, para ASN-nya. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan baru, dia harus beradaptasi dengan situasi yang baru, dia harus beradaptasi dengan kondisi yang mungkin tidak sebaik ketika dia berada, let's say di Jakarta atau di Pulau Jawa misalnya, secara fasilitas. Ini penting. Ini juga terkait dengan isu masalah stres sosial yang muncul. Misalnya ketidaksetaraan ekonomi, ini juga penting untuk di-highlight. Kenapa? Karena ketika ada perpindahan penduduk, terutama yang dari kelas menengah itu datang ke lokasi yang memang tidak pernah ada, bukan tidak pernah ada, mungkin pertumbuhan ekonominya dia tidak sebesar daripada kota-kota asalnya, itu bisa potensi menciptakan semacam gentrifikasi. Apa akhirnya, apa akibat dari gentrifikasi? Itu menjadi displacement, kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok yang memang ada masyarakat asli itu bisa terpinggirkan. Dan ini sebenarnya bukan kejadian yang terjadi baru-baru aja, bahkan ini di belakangan. Bahkan kalau kita cek Jakarta juga sebetulnya mengalami hal itu hampir berdekade-dekade. Makanya orang-orang yang asli kampung Jakarta aja mereka harus pindah
pinggiran Jakarta. Ini kita harus mengantisipasi agar situasi ini tuh tidak terjadi lagi. Karena apa? Karena bisa jadi ketika gentrifikasi ini, ya kan, ini juga akan menyebabkan pada peningkatan harga lahan. Karena jangan sampai jangan-jangan justru ada scarcity land di sini itu justru terjadi juga di IKN gitu kan. Ini juga terkait dengan perubahan sosial dan budaya teman-teman, ya erosi budaya lokal, mungkin ada kurang kohesi, ya kan ada perbedaan-perbedaan, malah ini menjadi semacam pengkotak-kotakan secara sosial. Ini menjadi satu isu karena pengkotak-kotakan ini menyebabkan banyak hal, bisa menjadi kriminalitas, konflik horizontal, ini yang harus dicegah. Sama yang ketiga ini adalah saya kira ini isu yang sangat gencar dan ini menjadi isu yang menjadi antisipasi, itu adalah masalah mitigasi krisis iklim. Gitu ya. Ini beberapa yang menjadi catatan karena kalau kita cek banyak kritik dari luar itu justru kepada ikan itu datang kepada isunya lingkungan, mulai dari deforestasi, karena ketika deforestasi itu kan karbon itu lepas gitu kan, yang kemudian itu akan memperburuk situasi krisis iklim. Lanjut. Nah ini rekomendasinya, tentu ini beberapa yang ada ya, mulai dari bagaimana meningkatkan strategi nasionalnya, perlu ada semacam roadmap yang lebih clear terkait dengan hal ini. Kemudian dukungan infrastruktur untuk aktivitas-aktivitas fisik gitu ya, seperti makanan sehat, transportasi publik yang terintegrasi, terus ada program screening dini, dan kemudian ini juga salah satu isu adalah regulasi kawasan tanpa rokok. Juga kesehatan mental, ini yang penting juga. Bagaimana kemudian nanti di sana ada fasilitas layanan kesehatan mental yang berkelanjutan. Rekreasi keluarga itu penting, ruang-ruang publik karena ini akan menjadi kota gitu kan. Dan program-program yang sifatnya itu orientasi kultur terutama untuk para ASN karena dia perlu beradaptasi dari situ. Sama social stress, saya kira ini juga hal yang penting, perlu ada ruang-ruang diskusi, mungkin secara informal itu selalu dilakukan sharing karena sosial kapital itu punya pengaruh yang sangat besar untuk mengurangi tingkat stres gitu ya. Punya komunitas, kita bersosialisasi dengan orang itu adalah bagian cara kita untuk mengcoping stres. Nah itu harus difasilitasin hal-hal semacam itu. Yang ketiga adalah masalah soal mitigasi krisis iklim gitu ya, mulai dari pengendalian pencemaran, konservasi alam hingga dukungan untuk pembangunan hijau. Karena IKN ini kan digadang-gadang bukan hanya menjadi ibu kota, tapi juga menjadi kota hijau. Nah ini akan kita tunggu juga dari pemerintah ya. Lanjut, ini yang terakhir, aspek yang terakhir adalah teknologi dan digitalisasi. Karena IKN itu kalau mungkin teman-teman baca gitu ya, berita IKN itu kan digambarkan sebagai kota yang futuristik gitu ya, penuh dengan teknologi. Tapi ternyata dari hasil FGD ini ada yang menarik sebenarnya. Lanjut. Ternyata isu utama itu adalah justru bukan di advancing teknologi yang ada di hilirnya. Bukan soal teknologi apa yang mau dipakai, tapi justru hulunya. Hulunya itu apa? Proses bisnisnya. Kita punya namanya SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Itu e-government-nya Indonesia. Tapi ternyata beberapa aspirasi gitu yang kami dapat dari FGD itu, ternyata ini banyak instansi itu yang ternyata arsitektur SPBE-nya itu belum jelas. Makanya kenapa ketika hulunya belum clear gitu ya, ini akan berdampak pada hilir. Ini kan terlihat gitu ya, ketika misalnya let's say kita melakukan pengurusan dokumen yang sebenarnya itu sudah dilakukan secara digital, tapi ternyata kita harus melakukan pencetakan kertas, melakukan fotokopi juga, melakukan scan juga, yang sebenarnya itu justru menciptakan inefisiensi baru. Padahal sistemnya sudah digital, maka yang sebenarnya harus diperbaiki itu adalah proses bisnis di belakangnya. Karena apa? Proses bisnis yang ajak itu bisa mendorong efisiensi, karena tujuan dari digitalisasi itu efisiensi. Jadi ada perbedaan istilah dari digitalisasi dan transformasi digital, itu 3 terminologi yang berbeda. Sejauh ini memang kita sudah melakukan digitisasi, tapi digitalisasi itu masih banyak PR. Dan itu sangat berkaitan dengan masalah di proses bisnis. Yang kedua itu adalah soal sumber daya manusianya, ini harus diakuin karena perubahan ke arah digital itu juga memerlukan adaptasi baru dari para sumber daya manusia yang bekerja di belakangnya. Terutama masalah budayanya, karena budaya digital itu berbeda dengan budaya lama. Cara kerja digital itu berbeda dengan cara kerja yang lama. Nah ini yang menjadi PR karena ini juga menghambat proses bisnis yang sedang berjalan. Sama yang ketiga saya kira ini isu yang belakangan lagi santer, itu adalah masalah serangan siber. Nah sebenarnya serangan siber ini tuh
kalau kita mau lihat itu justru balik lagi, justru harusnya di tata kelola yang kita lihat, di hulunya. Karena ketika hulunya tata kelolanya ini belum beres, serangan siber ini tuh bisa terjadi. Ini yang kemudian menjadi isu di hilirnya. Nah ini isu utamanya dan kemudian next. Ini rekomendasinya, jadi yang pertama dari FGD tersebut adalah meningkatkan regulasi yang komprehensif, ya. Peraturan menteri mungkin hingga SOP teknis yang itu sifatnya lebih terinci. Arsitekturnya udah ada, tapi bagaimana kemudian arsitektur yang kemudian itu dibuat oleh Kemenpan RB itu juga bisa diadopsi, bisa dipakai oleh instansi-instansi lain, terutama yang di instansi pusat, apalagi daerah, gitu kan. Yang kedua adalah mengadopsi peraturan terbaru yang mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan nasional. Itu terkait dengan kerangka kerja SPBE. Kemudian yang kedua itu adalah kapasitas SDM. Kita tahu bahwa ini menjadi PR di berbagai instansi sehingga dukungan SDM itu dari berbagai domain yang memang menjadi core daripada kerangka kerja SPBE itu mulai dari Menpan RB, ya kan BSSN, termasuk BRIN, Kominfo, Bappenas, Kemenq itu untuk bisa bantu instansi lain disupport secara SDM-nya. Ada pelatihan yang tentunya pelatihannya itu harus berkelanjutan gitu ya, yang komprehensif. Yang ketiga itu adalah penguatan keamanan, tentu ini kita perlu ada investasi dalam infrastruktur teknologi dan jaringan yang memadai gitu ya. Dan yang kedua adalah menerapkan SOP berbasis reward and punishment terkait dengan pengamanan data serta pengelolaan sistem manajemen pengetahuan yang efektif. Jadi ada reward and punishment yang itu kemudian bisa diterapkan kepada masing-masing instansi dalam konteks penjagaan keamanan data. Lanjut, saya kira ini sudah selesai dan mungkin saya lebih dari 20 menit, mohon maaf. Ini kami Next Policy, kami think tank yang fokus pada ekosistem kebijakan publik berkeadilan. Tadi saya memulai dari konstitusi dan memang cita-cita kami itu adalah mendorong ekosistem yang kebijakan itu bisa kembali lagi kepada semangat Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.